Jadi aplikasi integral yang kita akan bicarakan bersama itu adalah menghitung luasan bidang datar ini. Nah, kalau Anda punya bidang datar yang teratur, misalkan aja bidang datarnya berbentuk segitiga, maka kita bisa mencari luasannya dari setengah alas dikalikan tinggi. Kalau saya punya berbentuk segi empat, maka luasannya bisa Anda cari dari panjang dikalikan lebar. Kalau kita punya jajaran genjang, maka kita akan dapatkan luasannya itu tidak lain adalah jajaran genjang itu apa berarti alas dikalikan dengan tinggi. Ya, demikian seterusnya. Nah, kalau memang bendanya itu sudah teratur, kita sudah dapatkan rumusan. Tapi bagaimana halnya kalau saya punya suatu daerah di mana di daerah ini salah satunya minimal ya dibatasi oleh sebuah kurva, di mana kurvanya sebut aja Y sama dengan Fx. Nah, kalau kondisinya seperti ini, karena ini tidak berupa sebuah garis lurus, kita tidak bisa mendapatkan hasil luasan ini dengan cara seperti rumusan yang tadi saya bilang, kalau segitiga, segi empat, jajaran genjang, dan lain sebagainya. Terus bagaimana kalau kita mau menghitung luasan dari daerah di mana salah satunya itu dibatasi oleh sebuah bidang atau sebuah garis. Ya, sebuah bidang gini salah satunya minimal ya dibatasi oleh garis. Nah, caranya itu sebenarnya adalah kita buat banyak segi empat. Segi empat ini nanti kita nyebutnya sebagai pias, ya. Di mana segi empat ini semuanya akan mempunyai ketinggian dari kurva atas dikurangi dengan kurva bawah. Batas atas dikurangi dengan batas bawah. Terus lebar dari pias-pias ini akan sama. Kita sebut aja lebarnya dalam hal ini adalah dx. Sehingga nanti saat Anda mau menentukan luas dari secara keseluruhan daerah yang berada di bawah kurva Y sama dengan Fx, di atas sumbu X, dari X sama dengan A sampai X sama dengan B, itu berarti kita akan jumlahkan dari banyak pias itu. Luasan dari satu pias itu kan panjang kalikan dengan tingginya. Panjangnya dalam hal ini adalah dx dengan ketinggiannya adalah fxi. Nah, kalau kita jumlah-jumlahkan dari pias yang pertama ini sampai dengan pias ke n, kemudian dx-nya itu kita buat sekecil mungkin, berarti Anda buat dalam bentuk limit, maka penjumlahan dari luasan pertama sampai dengan luasan ke n, untuk n mendekati tak hingga, itu dapat kita nyatakan sebagai integral dari fx dx dengan batasannya adalah dari A sampai dengan B. Jadi ini kalau kita mau mencari luasan dari sebuah bidang datar. Sebenarnya kalau mau dilihat itu bagian integrannya ini adalah ketinggian dari pias. Dalam hal ini tadi kebetulan ya batas atasnya fungsi, batas bawahnya adalah sumbu X. Di sumbu X itu rumusannya tidak lain adalah Y sama dengan 0. Terus batas integrasinya ini menyatakan batasan paling kiri dari daerah yang ada sampai dengan batasan paling kanan. Dx-nya itu merupakan lebar dari intervalnya. Nah, dengan rumusan ini nanti kita bisa akan dapatkan luasan dengan daerah yang dibatasi kurva apapun. Kita dengan mudah akan mendapatkan hasil atau rumusan integralnya untuk mendapatkan luasannya. Nah, ini secara secara simpulan atau garis besarnya. Jadi kalau saya punya daerahnya seperti ini, pokoknya intinya Anda buat satu pias yang mewakili semua daerah, terus rumusan untuk luas itu tidak lain adalah panjang tingginya ini dikalikan lebar dari pias. Nah, kalau dari pias ini untuk mendapatkan panjangnya, kita lihat kurva atas dikurangi kurva bawah. Dalam hal ini karena kurva bawahnya adalah sumbu X, berarti Y sama dengan 0, makanya nggak ditulis. Tapi pada bagian yang bawah ini, saya punya kurva atas kurangi kurva bawah.
kurva atasnya Y sama dengan Fx, kurva bawahnya Y sama dengan Gx. Sehingga integralnya akan menjadi Fx dikurangi Gx. Batasan integrasi itu adalah batasan dari daerah yang akan kita cari luasannya. Batasan kiri sampai dengan batasan kanan. Jadi dari A sampai dengan B. Itu kalau kita buat luasannya dalam atau mencarinya dengan pias yang tegak. Ada kalanya kita membuat piasnya itu dalam pias datar. Nah, kalau tegak tadi untuk mencari integran itu kan atas kurangi bawah. Kalau piasnya pias datar, maka integrannya atau yang akan kita integralkan itu adalah pias kanan dikurangi dengan persamaan yang menyentuh pias kiri. Jadi kalau yang gambar atas ini, pias kanannya adalah X sama dengan GY, pias kirinya adalah sumbu Y. Sumbu Y itu X sama dengan 0. Kanan dikurangi kiri, makanya cuma GY saja. Nah, bagian kecil dari integralnya ini kita punyanya adalah bagian terkecil sepanjang sumbu Y. Makanya di sini dalam DY. Batasannya juga harus dalam Y sama dengan, sebut aja di sini dari K sampai Y sama dengan D. Nah, kalau yang gambar bawah kita akan dapatkan kurva kanan dikurangi kiri. Kanannya adalah GY, yang kirinya adalah HY. Dengan batasan dari X sama dengan C sampai, dengan Y sama dengan C sampai Y sama dengan D. Nah, kurang lebih ini yang akan Anda gunakan saat Anda menyelesaikan integral dengan menggunakan atau menghitung luasan dengan menggunakan integral. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Tidak ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat contoh yang pertama ya. Oh, ini secara prosedur secara garis besarnya. Kalau memang kita mau menentukan luasan dari bidang datar dengan menggunakan integral. Jadi yang pertama, sketsa dulu kurva yang membatasi luasan tersebut. Ini supaya nanti kita tahu ya daerah mana yang akan kita tentukan. Terus yang kedua, tentukan piasnya. Anda boleh menentukan mau pias datar boleh, mau pias tegak juga enggak apa-apa. Terus yang ketiga, menentukan rumusan berdasarkan pias yang kita buat. Kemudian menentukan batasan integrasinya. Dan yang terakhir adalah menghitung luasannya. Oke, kita lihat dulu sebagai contoh. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat. Sumbu X dan garis X sama dengan 3. Nah, jadi sesuai dengan apa yang tadi, langkah pertama yang harus Anda lakukan itu adalah menentukan atau menggambarkan kurva-kurva yang ada di sini. Jadi Anda harus bisa menggambarkan kurva Y sama dengan X kuadrat, kalau sumbu X itu kan garis, dan garis X sama dengan 3. Jadi kalau sumbu X kan sumbu koordinat, kita pasti sudah gambarkan di awal. Nah, saya coba gambarkan dari dua kurva yang ada. Jadi Y sama dengan X kuadrat itu kurang lebih seperti ini. Terus ini adalah, ini Y sama dengan X kuadrat. Kemudian ini adalah garis X sama dengan 3. Dan sumbu X itu sumbu yang datar. Sehingga daerah yang dibatasi oleh ketiga kurva ini, itu tidak lain adalah daerah yang di sini. Nah, sampai di sini kalau Anda mau membuat pias, terserah Anda yang mau piasnya bagaimana. Ini boleh pias datar, boleh pias tegak.
Ini kalau saya karena yang diketahui, ini batas integrasinya kan tahu ya, ini kan pasti 0. Terus yang di sini ada garis X sama dengan 3. Jadi ini akan menjadi batasan integrasinya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, saya memilih bias yang saya pilih adalah bias yang tegak saja. Karena saya tidak perlu lagi mencari batasan integrasinya. Kalau Anda menggunakan bias datar, maka Anda harus tahu titik ini dulu. Harus dicari. Cara nyarinya bagaimana? Kita tinggal substitusikan sebetulnya X sama dengan 3 itu ke dalam persamaan Y sama dengan X kuadrat. Karena kan titik ini merupakan perpotongan antara X sama dengan 3 dan Y sama dengan X kuadrat. Nah, di sini saya makainya bias yang bias tegak saja. Sehingga dari bias tegak yang ada ini, kalau saya mau menghitung luasannya, saya cukup lihat yang di sini. Bias ini bagian atas menyentuh kurva Y sama dengan X kuadrat. Bagian bawah menyentuh sumbu X. Sumbu X itu persamaannya adalah Y sama dengan 0. Jadi, luasan yang kita punya itu adalah X kuadrat dikurangi 0. Ini adalah batas atas dari bias. Dia akan nyentuhnya di Y sama dengan X kuadrat. Yang 0 ini batas bawah bias. Dia menyentuhnya di sumbu X. Nah, karena biasnya tegak, maka integralnya dalam dx. Dalam dx ini batas integrasinya kita punya. Ini mulai dari 0 sampai dengan 3. Jadi saya dapatkan dari 0 sampai dengan 3. Nah, hasil yang ada ini Anda tinggal integralkan. Ini seperti integral tentu yang kemarin ya. Cara mengintegralkannya, Anda pertama tidak usah lihat dari batasan dulu. Lihat aja langsung ke sini. X kuadrat kalau saya integralkan, maka hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3. 0 kalau diintegralkan berarti konstanta kan gitu. Tapi kan kita nggak bicara yang di konstantanya karena ada integral tentu, ada batasannya. Maka hasil yang kita punya adalah sepertiga X pangkat 3 dengan batasan dari 0 sampai dengan 3. Nah, ini adalah F besar X. Maka untuk mendapatkan solusinya, Anda cukup substitusi batas atas ke dalam F besar X ini dikurangi dengan substitusi batas bawah pada F besar X. Jadi kalau saya substitusikan, saya akan dapatkan sepertiga 3 pangkat 3 dikurangi sepertiga 0 pangkat 3. Ini hasilnya 0. Yang di sini 3 pangkat 3 itu 27 dibagi dengan 3 atau dikalikan sepertiga, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah 9 satuan luas. Nah, ini kurang lebih kalau kita menentukan luas bidang datar, luas satu daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini? Enggak, Bu. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ke contoh yang kedua. Nah, sekarang daerahnya dibatasi oleh dua kurva, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4X dan Y sama dengan min X kuadrat plus 4X. Nah, kalau kondisi yang seperti ini, maka Anda langkah awal tadi Anda gambarkan dulu daerahnya. Artinya apa? Anda harus bisa menggambarkan kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X dan kurva Y sama dengan min X kuadrat plus 4X. Jadi Anda harus bisa menggambarkan itu. Ini dua-duanya adalah kurva kuadrat. Kalau kurva kuadrat kita bisa lihat di sini apabila
koefisien dari X kuadrat itu positif, berarti kurva ini menghadap ke atas. Sedangkan yang di sini koefisien dari X kuadrat itu negatif 1. Maka kurvanya akan menghadap ke bawah. Terus pada bagian yang di sini kalau Anda mau menentukan perpotongan dengan sumbu X, berarti kita buat Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0, saya akan dapatkan X kuadrat min 4X itu sama dengan 0. X-nya kalau saya faktorkan, saya akan dapatkan X dikalikan X min 4. Maka akan ada 2 titik, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 4, itu yang menjadi perpotongan kurva ini terhadap sumbu X. Nah, kalau kita gambarkan, kondisinya kurang lebih seperti ini. Mana yang menjadi kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X? Karena ini tadi positif, kurvanya menghadap ke atas. Nah, kalau kurva menghadap ke atas, berarti ini adalah kurvanya yang menghadap ke atas. Sedangkan yang kurva ini Y sama dengan min X kuadrat plus 4X, karena koefisien X kuadrat itu negatif, maka kurva ini pasti menghadap ke bawah. Jadi ini fungsinya. Nah, kira-kira dari dua kurva ini, maka daerah yang akan kita tentukan luasannya yang mana? Kalau saya sebut ini 1, ini 2, kira-kira yang mana? 1 atau 2, atau malah keduanya, atau bahkan bukan keduanya? 2, Bu. 2, ini 1 itu yang atas ya, 2 yang bawah. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Oh, keduanya. Keduanya, 1 dan 2. Ada yang punya pendapat lain? Ya, yang benar-benar dibatasi oleh 2 kurva ini. Ya, kalau benar-benar dibatasi 2 kurva ini, ya mau nggak mau adalah bidang 1 dan juga 2. Jadi ini daerahnya. Nah, sampai di sini kita mau pakai pias apa? Kembali terserah Anda sebenarnya. Tapi kalau saya ngelihatnya kondisi yang kayak gini, fungsi-fungsinya dalam Y sama dengan, kita pakai pias yang tegak saja. Nah, jadi nanti integrannya adalah pias atas dikurangi dengan pias bawah. Terus yang kedua, batasan integrasi. Batasan integrasi itu dari titik ini kalau kita lihat dia titik pusat 0,0 sampai dengan titik yang di sini. Nah, kedua titik ini merupakan perpotongan dari Y sama dengan X kuadrat min 4X dan Y sama dengan min X kuadrat plus 4X. Kalau dikatakan perpotongan, itu artinya titik yang ada di sini ini memenuhi kedua persamaan tersebut. Jadi, Anda bisa mencari titik itu dengan menyamakan misalkan aja nilai Y dari fungsi yang atas ini dengan nilai Y dengan fungsi yang bawah. Jadi, untuk mencari titik potong, dari dua titik ini, saya cari Y-nya saya samakan. Jadi, X kuadrat min 4X itu sama dengan min X kuadrat plus 4X. Kemudian yang ruas kanan ini saya bawa semua ke ruas kiri. Jadi yang min X kuadrat dibawa ke ruas kiri menjadi plus X kuadrat, sehingga ketemunya 2X kuadrat. Min 4X ini plus 4X dipindah ke ruas kiri. Jadi min 4X dikurangi 4X, makanya min 8X sama dengan 0. Nah, cara mendapatkan titik-titiknya kita faktorkan. Ini ada 2X kuadrat, ada min 8X. Kalau saya faktorkan 2X, maka yang tersisa menjadi X min 4. Jadi Anda kembalikan ya ini ya. 2X kali X, 2X dikalikan dengan min 4, nah maka hasilnya min 8. Jadi balik lagi ke atas. Sehingga kalau kita sudah punya dalam bentuk perkalian seperti ini, Anda tinggal nyamakan 2X itu sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0, atau X min 4 yang sama dengan 0, artinya X yang sama dengan 4.
Nah, titik ini yang akan menjadi batasan dari integral kita. Jadi yang menjadi batasan. Nah, sehingga dengan kondisi yang ada ini, saya akan dapatkan bahwa luasannya itu kita peroleh dari integral kurva yang atas. Kurva yang atas dari Pias. Ini menyentuh dari kurva Y sama dengan min X kuadrat plus 4X. Makanya ini min X kuadrat plus 4X-nya ditulis dulu. Dikurangi batasan bawah dari Pias. Batasan bawah dari Pias itu kita punya kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X. Dikurangi X kuadrat min 4X. Karena Piasnya tegak, pakainya dx. Batas integrasinya ini tadi kita cari tadi sudah. Ketemu di sini 0, di sininya 4. Jadi dari 0 sampai dengan 4. Nah, kalau sudah dapat ini, maka langkah selanjutnya adalah Anda tinggal sederhanakan dulu. Jadi disederhanakan itu supaya Anda tidak mengintegralkan banyak suku. Kan ini ada sama-sama ada X kuadrat, ini X kuadrat, ini juga variabel X, di sini juga variabel X. Kita kumpulkan dulu. Ini ada min X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat, maka yang akan kita dapatkan min 2X kuadrat. Di sini ada 4X dikurangi dengan min 4X, berarti min sama min jadi plus ya. 4X ditambah 4X, maka hasilnya akan sama dengan 8X. Nah, sudah. Kalau sudah ketemu gini, langkah selanjutnya adalah Anda tinggal mengintegralkan. Integralnya min 2X pangkat 2. Integral dari X pangkat 2 itu kan sepertiga X pangkat 3. Integral dari 8X, berarti yang kita integralkan yang X-nya. Integral X apa? Setengah X kuadrat. Jadi, untuk min 2X kuadrat, integralnya akan menjadi min 2/3 X pangkat 3. Sedangkan 8X kalau diintegralkan akan menjadi 8/2 X kuadrat. Dengan batasannya dari 0 sampai dengan 4. Nah, kalau sudah dapat ini, Anda langkah selanjutnya apa? Ya tinggal kita substitusikan aja. Setiap X yang ada, gantikan dengan batas atas dulu. Nanti dikurangi dengan substitusi batas bawah pada setiap variabel X yang ada. Jadi yang kita dapatkan ini, min 2/3, 4 pangkat 3. Ini kan 8 dibagi 2 itu 4, dikalikan 4 kuadrat. Dikurangi substitusi saat X-nya 0 pada bagian ini. Jadi kan 0 pangkat 3 dikalikan berapapun ya 0. 8/2 dikalikan 0 ya 0. Makanya di sini langsung dikurangi dengan 0. Anda tinggal menghitung, akan kita dapatkan hasilnya adalah 64/3 satuan luas. Nah, untuk melihat kira-kira jawaban kita ini sudah benar apa enggak, itu Anda bisa lihat dari hasilnya. Kalau kita cari luasan, enggak mungkin hasilnya di sini negatif. Karena kan luasan daerah itu minimal 0 ya, itu kan berarti nggak ada daerahnya. Tapi nggak mungkin dia bernilai negatif kalau kita bicara luasan daerah. Jadi Anda bisa cek kalau ternyata di sini negatif, Anda harus balik lagi. Bisa jadi batasnya yang keliru, kebalik gitu, atau mungkin ini yang keliru integrannya. Jadi kalau kayak gini misalkan aja Anda nulisnya X kuadrat min 4X dikurangi dengan min 4X plus 4X, maka di sini pasti hasilnya akan negatif. Jadi kalau yang integrannya kebalik, hasil di sini negatif. Ya itu memang bisa beberapa kemungkinan ya. Bisa dilihat-lihat. Ya kurang lebih seperti itu untuk integral, aplikasi integral dalam menentukan luasan bidang datar. Ini ada satu soal Anda bisa coba nanti